Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya akan membacakan renungan Monsinyur Hadi Sumata, Uskup Emeritus Sorong Manokwari. Saudara-saudara terkasih, sesudah Hari Raya Paskah, kita merayakan kenaikan Yesus ke surga, diikuti Hari Raya Pentakosta. Dan pada hari ini kita merayakan Hari Raya Trinitas Maha Kudus. Injil karangan Matius inilah yang akan kita dengarkan untuk merayakan Tritunggal Maha Kudus. Injil Matius dibagi dalam 28 bab. Dan Injil Matius yang diambil untuk Tritunggal Maha Kudus adalah bab ke-28 atau bab yang terakhir. Marilah dalam merayakan dan memuji Tritunggal Maha Kudus ini, kita dapat mendengarkan dan memperhatikan pesan Yesus dalam Injil Matius yang pendek namun penuh makna bagi kita yang hidup sekarang ini. Saudara-saudara, dalam homili pada Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini, menurut Injil Matius, kita bukan terutama hendak memperhatikan kerahasiaan, kemuliaan, keagungan Allah Tritunggal, melainkan lebih memahami dan menyadari perintah misioner yang diberikan Yesus sebelum ia kembali kepada Bapanya di surga. Injil Matius dalam bab yang pertama mulai dengan memperkenalkan Yesus sebagai Immanuel, Allah bersama dengan kita. Dalam teks Injil hari ini, dalam kalimat terakhir, Allah dalam diri Yesus mengatakan hal yang sama. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Inilah dasar dan pegangan teguh iman kita. Inilah juga yang harus merupakan pegangan kebaktian dan pujian kita kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Yesus memberi 3 perutusan kepada kita semua. Perutusan yang pertama ialah menjadi murid Yesus. Murid-murid Yesus hidup dan bergaul dengan Yesus sebagai guru mereka. Mereka belajar dari hubungan dan pergaulan mereka dengan Dia dan mencoba mengikut Dia. Mereka menempuh jalannya dan hidup bersama dengan Dia. Seorang murid yang baik tidak akan memutlakkan atau hanya mau mengikuti total pandangannya sendiri. Ia akan selalu terbuka untuk belajar. Itulah yang dicita-citakan oleh Nabi Yesaya yang berkata, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Untuk perutusan yang kedua adalah baptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kabar baik atau Injil yang diwartakan ialah bahwa Allah adalah Bapa kita dan kita semua adalah saudara satu sama lain. Yesus menyatakan dan menghayati sendiri kebenaran itu dalam hidup, kata, perbuatan, kematian, dan kebangkitannya. Itulah karya Roh selanjutnya yang dilimpahkan Kristus kepada murid-muridnya pada hari Pentakosta. Bagi setiap orang, menerima baptis berarti menyatakan secara resmi
kesediaan atau komitmennya untuk melaksanakan perintah atau pesan yang diberikan Allah melalui Kristus kepadanya. Artinya, dibaptis atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus dalam kenyataannya tak lain dan tak bukan adalah dibaptis atas nama Allah Tritunggal. Karena kita dibaptis atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus yang adalah Allah Tritunggal, maka hidup kita juga harus triniter atau seperti kehidupan Allah Tritunggal. Konsekuensinya, kita semua sebagai saudara harus bersikap dan hidup bersama sebagai saudara yang bersatu dan tidak terpisahkan. Itulah tanda otentik penghayatan baptis Kristiani sejati. Mau dibaptis berarti mau hidup secara triniter. Untuk berikutnya adalah perutusan yang ketiga, mengajarkan semuanya yang diperintahkan Yesus. Melaksanakan perintah pewartaan kabar gembira Yesus bukan berarti memberikan ajaran atau doktrin baru, ataupun ajaran pribadi sendiri. Kita hanya boleh dan dapat meneruskan dan mewartakan apa yang telah diajarkan dan dibuktikan dengan hidup dan perbuatan Yesus sendiri. Dan apa yang utuh dan murni seperti diberitahukan oleh Yesus hanyalah ajaran yang diteruskan dan diberikan kepada kita oleh para rasul. Pewartaan Injil bukanlah ajaran atau penyampaian pendapat pribadi, betapapun dianggap sebagai pendapat modern. Memperhatikan semuanya itu, kita tidak perlu takut atau khawatir, sebab pada akhir tulisan Injil, Matius menulis kata-kata Yesus ini, "Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Inilah janji murni dan teguh Kristus yang tidak akan berubah. Dalam merayakan dan memuliakan Allah Tritunggal Maha Kudus, menurut Injil Matius, kita disadarkan kembali akan perutusan misioner kita sebagai anggota gereja yang diutus pergi dan menjadikan semua bangsa murid Yesus dan membaptis mereka atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.